Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maga Games TV. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan video tentang penjelasan tentang iSymmetric atau Modbo di PS2 ya kawan-kawan. Dari yang pertama sampai yang terakhir di Modbo 5.0. Saya akan menjelaskan fungsinya dan caranya bagaimana kawan-kawan. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan dilimpahkan rezekinya. Saya ingatkan lagi, tonton video saya sampai habis. Jangan di skip agar tidak salah paham. Oke kawan-kawan, langsung kita ke videonya langsung ya. Di sini kita ada 4 modbo yang saya kumpulkan. Di sini yang saya akan jelaskan adalah modbo pertama, yaitu modbo Super 7 atau E17, yaitu modbo untuk merubah PS kawan-kawan yang tadinya cuma bisa baca kaset original. Bila udah terpasang ini, dia bisa membaca kaset bajakan atau kaset yang murahan kawan-kawan. Setiap PS kaset pasti sudah terpasang modbo ini. Modbo E17 itu salah satunya ya. Terkadang juga ada yang lain, tapi rata-rata modbo ini yang dipasang untuk membaca kaset bajakan. Oke kawan-kawan, ini bukan modbo bawaan Sony ya. Ini tetap modbo bawaan pasangan modifikasi teknisi ya kawan-kawan, agar bisa membaca PSE atau membaca kaset bajakan. Oke, lanjut. Ini udah pasti kawan-kawan sering lihat ya, karena ini semua PS kaset pasti memasang ini. Oke. Setelah itu ada modbo 3.0. Nah, ini udah generasi kedua, yaitu untuk membaca harddisk. Tetapi ini hanya bisa membaca harddisk dalam atau harddisk internal kawan-kawan. Bila terpasang modbo ini cuma bisa membaca harddisk internal. Ingat ya, hanya membaca harddisk internal. Dia tidak bisa membaca eksternal. Atau kalau mau memakai modbo ini terus bisa membaca eksternal, bisa disambung ke MC boot kawan-kawan. Untuk di seri 9, bila sudah terpasang modbo ini bisa dipasang MC boot. Oke, setelah itu ada modbo 4.0. 4.0 ini apa namanya, masih sama di 3.0, nggak ada bedanya, nggak ada lebihnya, dan hampir sama. Saya bilang 100% sama kegunaan dan fungsinya, tidak ada berubah dan tidak ada berkurang kawan-kawan. Jadi dua modbo ini fungsinya sama, walaupun 3.0 dan 4.0 ini fungsinya sama. Oke, lanjut di modbo terakhir di PS2 ya. Nah, ini kan kawan, modbo paling sakti di PS2 ya, modbo 5.0. Modbo 5.0 ini bisa membaca harddisk eksternal, bisa membaca flash disk, bisa membaca harddisk internal maupun kaset sekaligus kawan-kawan. Kalau ini kan cuma internal dan kaset. Modbo 4.0 internal dan kaset, dan 5.0 bisa membaca eksternal, internal, dan kaset kawan-kawan. Oke. Di sini perbedaannya nanti saya jelaskan di PS-nya langsung ya. Di sini banyak pertanyaan, "Bang, PS saya sudah metrik kok, tapi baca harddisk eksternal tidak bisa." Ya jelas tidak bisa, karena yang dipasang modbonya ini kawan-kawan. Dia tidak bisa membaca eksternal. Itulah pertanyaan yang kenapa metriknya tidak bisa membaca eksternal, karena terpasang metrik ini kawan-kawan. Karena banyak juga yang belum tahu ya. Bagi yang udah tahu ya skip saja, tidak apa-apa. Saya hanya memberikan informasi untuk yang tidak tahu atau belum tahu kawan-kawan. Oke, sudah jelas ya fungsi masing-masing modbo metrik di 4 ini ya, di bawah ini, dan saya akan tunjukkan di mana penampilan di TV-nya membedakannya tanpa membongkar PS-nya. Oke, ini harddisk internal. Dan ini sudah terpasang modbo 3.0 ya. Ciri-cirinya di sini. Saya akan nyalakan dulu. Dan saat tulisan metrik tuh pencet segitiga dan bulat bersamaan ya, seperti biasa. Saya hidupkan. Ini tidak mau, sebentar. Oke. Apa setiknya error? Bentar ya kawan-kawan ya.
Ternyata PS-nya tidak mau, kita coba PS yang ini saja. Ini sini ya, habis eksternal. Kita akan mencoba tampilan mode apakah ini. Mencet segitiga dan bulat. Jangan-jangan sticknya yang error. Sebentar saya ganti stick dulu. Segitiga dan bulat berbarengan. Nah, seperti ini kan kawan. Ini modboard 5.0 ya, karena ada USB edition. Kalau dia modboard 3.0 tidak ada USB edition. Ini juga ada meshnya. Mesh ini untuk harus eksternal. Saya turunin di boot modenya. Tuh. Ya kalau misalnya 3.0 pasti meshnya ini nggak ada karena ini eksternal. Karena ini modboard 5.0 itu ciri-cirinya ada di edition, ada USB edition dan ada meshnya. Oke kan kawan? Kita coba yang 3.0 tadi ya. Saya matikan dulu dan saya akan coba PS1 nya. Karena dia memakai 3.0 ya, saya akan mencobanya lagi. Oke, kita pencet. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kalau ini 3.0 ya, tidak ada USB 0-nya dan di sini tidak ada meshnya atau mask. Di boot mode ini tidak ada mask ya. DVD, auto, fast, if main dan dev 1, dev 2. Dari itu aja. Tidak ada meshnya. Itu kan kawan, perbedaan 5.0 di tampilannya. Dia tidak ada USB edition, tapi kalau 5.0 udah pasti USB edition. Oke kan kawan? Mudah-mudahan jelas ya video dari saya tentang IC modboard atau asymmetric di PS2. Soalnya sudah banyak yang bertanya kepada saya, kenapa PS saya sudah ada bacaan metrik di awal tetapi tidak bisa membaca harddisk eksternal, yaitu karena kemungkinan besar IC kawan-kawan terjumper modboard 3.0 bukan modboard 5.0 kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan jelas ya dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.